fakta di lapangan yang saya lakukan kunjungan langsung ke masyarakat di Sulawesi Barat, dapil saya, apa yang terjadi? Daya beli masyarakat kita by cash yang mereka tidak miliki. Bayangkan, pupuk subsidi saja by cash petani kita hari ini tidak mampu. Lalu inilah ruang-ruang yang dimanfaatkan para tengkulak, memberi modal kepada mereka, dan begitu mereka panen, mereka yang harus ngambil dengan harga semau mereka. Nah, mana ruang teman-teman Bulog pada wilayah seperti ini? Pernah enggak teman-teman Bulog ini menghitung secara keseluruhan nih, berapa biaya produksi yang sesungguhnya dibutuhkan di wilayah Jawa? Berapa biaya produksi yang dibutuhkan Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera? Sehingga HPP ini tidak berlaku seragam buat para petani kita. Pernah gak serius kita menghitung biaya produksi itu? Belum lagi pernah gak kita menghitung berapa persen petani kita adalah petani penggarap? Angkanya sampai hari ini sekitar 60% petani kita di sektor ini adalah petani penggarap, Bapak Ibu sekalian. Begitu kita menghitung membagi keuntungan dengan HPP yang seragam itu, teman-teman Bulog bisa menghitungnya kira-kira berapa keuntungan yang bisa didapatkan. Belum lagi menyekolahkan anak-anaknya dengan realitas hari ini. Gabah naik, tapi sejahtera nggak petani kita? Kelihatannya belum. Bahkan beli pupuk subsidi pun by cash lemah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua Komisi 4 dan seluruh anggota Komisi 4, yang saya hormati seluruh pimpinan dan seluruh jajaran Perum Bulog yang sempat hadir pada rapat sore hari ini. Izinkan saya memulai pengantar atau beberapa masukan, termasuk pertanyaan kepada teman-teman Perum Bulog. Yang pertama, bahwa realitas atau fakta tadi disebutkan, stok beras kita saat ini masih ada 1,6 juta ton. Lalu selang Januari sampai September Oktober kita sudah melakukan impor sebesar 2,9 juta ton. Ini angka yang menurut kami cukup fantastis, dan tentu diperkirakan ke depan ini akan membutuhkan 6, juta ton beras untuk mendukung program makan siang gratis kita. Nah, tentu Bulog harus siap untuk melakukan ketersediaan beras kita ini. Lalu dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, ini terutama beras adalah prioritas utama pemerintah. Sekali lagi, tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas beras. Pertanyaannya adalah bagaimana dukungan sistem logistik kita. Tadi beberapa teman-teman sudah menyampaikan seberapa sih daya tampung Bulog ini, berapa lama dengan kapasitas atau kualitas yang bisa dipertahankan. Padahal daya tahannya ini penting. Jangan nyimpannya 3 bulan sudah kutuan. Padahal teknologi sistem logistik di luar sana sudah cukup luar biasa. Sirkulasinya kita kadang masih menggunakan masuk 1 bulan yang lalu, kemudian masuk hari ini, yang diambil duluan adalah yang masuk hari ini. Padahal kan harusnya bulan lalu yang bisa diserap. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Perum Bulog juga melakukan penyerapan gabah melalui program Mitra Tani. Program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian krusial seperti pupuk dan benih, juga pembiayaan produksi. Ini juga Bulog melakukan. Tadi Pak Mentan menyampaikan realisasi penyaluran pupuk kita hari ini baru di angka 60%. Dengan asumsi sisa bulan November dan Desember. Itu benar.
termasuk di Sulawesi Barat. Bagi saya tadi, Bu Ketua, saya ingin menyampaikan, bukan sanggahan, tetapi bukan pada aspek banyaknya kuota tahun ini. Bagi saya bukan itu. Tetapi fakta di lapangan yang saya lakukan kunjungan langsung ke masyarakat di Sulawesi Barat. Dapil saya, apa yang terjadi? Daya beli masyarakat kita by cash yang mereka tidak miliki. Bayangkan, pupuk subsidi saja by cash petani kita hari ini tidak mampu. Lalu inilah ruang-ruang yang dimanfaatkan para tengkulak. Memberi modal kepada mereka. Dan begitu mereka panen, mereka yang harus ngambil dengan harga semau mereka. Nah, mana ruang teman-teman Bulog pada wilayah seperti ini? Lalu selanjutnya, HPP kita. Saya dari dulu berharap, pernah enggak teman-teman Bulog ini menghitung secara keseluruhan nih, berapa biaya produksi yang sesungguhnya dibutuhkan di wilayah Jawa? Berapa biaya produksi yang dibutuhkan Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera? Sehingga HPP ini tidak berlaku seragam buat para petani kita. Pernah gak serius kita menghitung biaya produksi itu? Belum lagi pernah gak kita menghitung berapa persen petani kita adalah petani penggarap? Angkanya sampai hari ini sekitar 60% petani kita di sektor ini adalah petani penggarap, Bapak Ibu sekalian. Begitu kita menghitung membagi keuntungan dengan HPP yang seragam itu, teman-teman Bulog bisa menghitungnya kira-kira berapa keuntungan yang bisa didapatkan. Belum lagi menyekolahkan anak-anaknya dengan realitas hari ini. Gabah naik, tapi sejahtera nggak petani kita? Kelihatannya belum. Bahkan beli pupuk subsidi pun by cash lemah mereka. Nah, saya berharap teman-teman Bulog bisa menjadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, petani kita di Republik yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajbar. Terus